Salam suksma angling dharma. Ya. Salam LAD dulu ya. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Salam LAD itu hidup jaya merdeka rahayu, itu semua ada artinya. LAD hidup artinya kita mensyukuri hidup. Kita harus mensyukuri hidup itu. Jaya artinya kita semoga dalam hidup ini jaya dalam segala hal, baik itu mungkin secara rohani maupun secara lahir. Ya mungkin kita semakin berkembang, semakin maju spiritual kita, ya secara lahir semakin jaya, mungkin panjang umur kita, rezeki kita, ya semuanya yang positif semakin meningkat, semakin maju. Ya, setelah hidup jaya merdeka. Merdeka itu artinya kita terbebas dari rasa ketakutan, dari rasa was-was, terbelenggu oleh perasaan ego-ego, dari angkara murka, ya mempunyai jiwa-jiwa. Artinya kita bebas, merdeka dalam arti bukan bebas tanpa ada aturan. Kita terutama kan bebas dari pikiran-pikiran hal yang berprasangka buruk. Itu pengertian merdeka. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak ada rasa bebas merdeka, tidak ada rasa berpikir negatif, thinking kepada keadaan yang diberikan Tuhan. Kita harus berpikir positif. Rahayu, semoga kita rahayu, apapun yang kita lakukan rahayu. Kan gentan ge. Terus selanjutnya simbol matahari ini Guru Ratu menciptakan itu sudah kehendak Tuhan. Karena LAD terlahir dari rahim beliau yang Ratu dipakai alat, tentunya semuanya ada tujuannya. Makanya kan jarang ada organisasi yang simbolnya matahari, dalam arti matahari tanpa ada embel-embel. Seperti kita di alam semesta ada matahari, kan tidak ada embel-embel matahari, tidak ada lagi ya segitiga segala macam. Kalau itu mungkin lain pengertiannya. Kalau matahari itu simbol LAD, matahari itu artinya adalah matahari itulah sebagai pusat tata surya di planet ini. Matahari pusatnya tata surya. Coba kalau nggak ada matahari. Jadi matahari lah sumbunya planet. Pusat segala tata surya kan matahari. Ini pusatnya. Kedua, matahari adalah sumber energi, sumber kekuatan. Jadi matahari adalah sumber energi, sumber kekuatan. Matahari juga sumber cahaya, sumber penerang. Jadi itu artinya. Jadi biar para sinar paham mengerti kenapa Guru Ratu memberikan simbol matahari, itu adalah artinya. Kalau secara rohani, matahari itulah simbol Dewa Brahma, api. Dewa Brahma itulah Sang Maha Pencipta. Jadi ada dua pengertian. Secara rohani artinya inilah Dewa Brahma atau Betara Brahma sebagai Tuhan bermanifestasi sebagai Maha Pencipta. Dan secara lahir adalah matahari itulah pusat tata surya di jagat raya ini sebagai sumber energi, sumber kekuatan alam semesta, sumber penerang, sumber cahaya. Di dalam diri kita sebagai LAD, semoga kalian yakin sadar bahwa dalam jiwa kita ada cahaya, ada matahari. Matahari dalam jiwa kita itulah Atman. Atman dibungkus oleh namanya roh. Ya. Dia roh dibungkus oleh jiwa. Jiwa dibungkus oleh batin. Batin dibungkus oleh pikiran. Jadi kita harus sadar. Kita di dalam jiwa kita ada tingkatannya itu. Ada namanya pikiran, ada jiwa, ada roh, ada pikiran, ada batin, ada roh, ada jiwa, ada Atman. Jadi apapun yang ada dalam jiwa kita, kita harus percaya ada beliau, ada energi, ada cahaya, ada sumber energi matahari. Makanya pada saat manusia meninggalkan alam panah ini, benang Sutratman, energi ketuhanan, cahaya ketuhanan yang itu Sang Suratman atau Sang Atman, dia akan keluar berupa dari ubun-ubun ada keemasan. Pertama warnanya biru dulu. Biru itulah simbol roh. Roh itu warnanya biru. Ya, biru. Nanti setelah dia birunya lepas, nanti kalau sampai benang keemasnya lepas berarti kita meninggal. Tapi kalau rohnya, kalau kita misalnya pingsan, itu masih rohnya masih ngambang warna biru. Tapi makanya kalau orang pingsan harus diselamatkan. Karena kalau roh terlalu lama lepas, dia akan diambil oleh kekuatan negatif. Makanya Guru Ratu berikan suatu pesan yang
inget dengerin Raus Ratu ini serius, dalam artian benar-benar diingat, manakala kalian ada keluarga sakit atau kita pun sakit, kalian harus tenang, kalian harus menjadi pagar. Karena apapun, karena kalau orang tidur aja rohnya dia lepas, dia akan seperti kembarannya, apalagi orang sakit. Makanya kalau orang sakit bisa ngigau, kadang-kadang dia bisa ngelihat sesuatu di luar sana yang aneh-aneh, entah itu bebute, entah makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Karena roh kita lepas, jangan sampai itu diambil, dimanfaatkan oleh jin, setan, iblis maupun kekuatan manusia yang negatif mengambil roh kita yang lagi lepas itu, akhirnya kita meninggal. Karena roh tidak boleh lepas lama-lama, dia bisa mati. Makanya orang pingsan harus cepat diselamatkan, bisa mati. Makanya kalau kalian sudah kuat imannya, dengan ketenangan kalian sudah memagari roh-roh yang mungkin dia lepas dari badan kasar, badan wadahnya karena sakit. Makanya kalian harus tenang, karena kalian punya namanya ajaran dan ilmu sukma yang dharma akan melindungi diri sendiri maupun keluarga. Kalau ada keluarga sakit, jangan panik, kita harus berdoa, banyak berdoa, mohon pengampunan, mohon perlindungan, dan doakan ya anak yang sakit, keluarga yang sakit, atau kita sendiri ya boleh akhirnya kita memohon izin pagar rumah dengan matahari atau pagar anaknya dengan matahari, biar tidak ada energi negatif masuk. Kalau kita panik, otomatis kekuatan energi negatif akan mudah masuk menerobos kita, iman kita, akhirnya tidak ada benteng. Akhirnya roh yang sakit itu kadang-kadang kan dia sakit biasa jadi tidak biasa, karena akan dimanfaatkan oleh jin setan, apalagi memang dia lemah kondisinya. Makanya Guru Adu mengajarkan kalian, ajaran spiritual adalah untuk tidak egois, untuk menyelamatkan banyak orang, entah keluarga siapapun, dengan ketenangan itu, kekuatan energi matahari itu. Karena jin setan butuh, kalau iblis dendam takut dengan cahaya. Kalau dalam jiwa kalian cahayanya ada bagus, tidak mungkin jin setan masuk. Walaupun dia masuk cuma dia nyerempet-nyerempet, tidak akan sampai dikendalikan. Tapi kalau jiwa kalian gelap, akan mudah kita dikuasai, karena jin setan dalam jiwa kita juga ada. Itu pesan Guru Adu, asal rohnya kalian,